DPRD Tulungagung menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 dan pengumuman pembentukan Pansus Pembahas Ranperda Kabupaten Tulungagung. Rapat paripurna berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai 2 kantor DPRD Tulungagung Kamis sore 13 Maret 2025. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2024 dan pengumuman pembentukan Pansus masa sidang 2 tahun sidang 1 periode Januari sampai dengan April 2025. Hari ini, Kamis tanggal 13 Maret 2025 dimulai. Acara rapat paripurna kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung selaku pimpinan rapat paripurna. Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono Esos tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo, Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, para Wakil Ketua DPRD Tulungagung, anggota DPRD Tulungagung, Sekda Tulungagung, Dr. Andes Tri Haryadi MSI, serta para Kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung. Marsono mengatakan bahwa rapat paripurna hari ini berdasarkan kesepakatan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Selanjutnya, Marsono mengumumkan ke anggota Panitia Khusus atau Pansus yang akan membahas 8 ranperda dalam masa sidang 2 tahun sidang 1, periode Januari hingga April 2025. Adapun tugas dari Pansus 1 akan membahas ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan dan ranperda tentang perubahan kelima atas Perda nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tulungagung. Kemudian Pansus 2 akan membahas ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2019 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Pansus 3 akan membahas ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2018 tentang perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung dan ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pansus 4 akan membahas ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2012 tentang kepariwisataan, ranperda tentang pengelolaan tempat pemakaman dan ranperda tentang pencabutan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi pada bagian wilayah perkotaan Tulungagung tahun 2016 hingga 2036. Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024 dan pengumuman keanggotaan Pansus DPRD masa sidang 2 tahun sidang 1 periode Januari hingga April 2025 dijadwalkan pada hari ini Kamis tanggal 13 Maret 2025. Dari 50 anggota Dewan telah hadir 43, luar biasa. Terima kasih kita sampaikan kepada anggota. Ini spirit baru buat kita bersama rapat di bulan Ramadan dan dalam rangka juga ini periode jabatan bupati yang baru
melihat spirit bahwa kita kerja kompak, kerja bersama untuk kemaslahatan masyarakat Tulungagung. Telah termenuhi quorum sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD nomor 3 tahun 2023, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara di rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian LKPJ Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2024 sekaligus penandatanganan berita acara. 3. Pengumuman keanggotaan Pansus pembahas peran Perda Kabupaten Tulungagung masa sidang 2 tahun 91 periode Januari hingga April 2025. 4. Sambutan Bupati. 5. Bentuk. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara dan penyerahan LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024. Demi tertib dan lancarnya acara, kita serahkan kepada pembaca. Silakan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2024. Kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung beserta pimpinan DPRD berkenan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor 005 garing FTKB garing A.1 garing nomor 3 garing 2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal usulan nama anggota panitia khusus Pansus DPRD Tulungagung. 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya nomor 03 garing F Gerindra garing 2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal nama anggota Pansus fraksi Partai Gerindra. 4. Fraksi Partai Nasdem nomor 001 garing F Nasdem garing Romawi 3 garing 2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal usulan anggota Pansus pembahas peraturan daerah. 5. Fraksi Partai Golongan Karya nomor 003 garing FP.GK garing Romawi 3 garing 2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal nama anggota panitia khusus. 6. Fraksi Demokrat Bersatu nomor 02 garing FDB garing Romawi 3 garing 2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal usulan anggota Pansus. Dan yang ketujuh, fraksi Hanura PAN nomor 003 garing F.Hanura PAN garing Romawi 3 garing 2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal pengusulan anggota Pansus. Selanjutnya kami umumkan anggota Pansus masa sidang 2 tahun sidang 1 periode Januari hingga April 2025 sebagai berikut. 1. Pansus 1 membahas 1. Peran Perda tentang penyelenggaraan pendidikan dan 2. Perda tentang perubahan kelima atas Perda nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tulungagung dengan anggota sebagai berikut. 1. Saudara Sumarno SPD. 2. Saudara Sunarko SH. 3. Saudara Yuda Sawung Permadi SUD. 4. Saudara Deres Haji Masud. 5. Saudara Eko Wijanto SPD RPD. 6. Saudari Eka Yeni Retnosari. 7.
Saudara Deres Harinto Triyoso MM. 8 Saudara Haji Sabar. 9 Saudara De Hongsem. 10 Saudara DRS Haji Asmungi MSI. 11 Saudara Haji Sukanto SPD Eskep Nes Mkes. 12 Saudari Adia Pramesti Regista Cahyani. 13 Saudari Feni Rofaidah AMD. Namanya saya harus ngapalin karena hurufnya panjang-panjang. Ya. Kedua, Pansus 2 membahas 1 Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2019 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dengan anggota sebagai berikut: 1 Saudara Joko Triasmoro, 2 Saudara Jatmiko Dwijo Suputro SH, 3 Saudara Haji Siswantoro, 4 Saudara Haji Kamim, ke-5 Saudara Koirur Rohim SH, 6 Saudara Mukhtar Tohar, 7 Saudara Widodo Prasetyo SP MMA, 8 Saudara Panhidyodi Wirawan SH MKN, 9 Saudara Haji Poni di SH, 10 Saudara Ali Imron, 11 Saudara Rijal Abdullah SIP. Romawi 3 Pansus 3 membahas 1 Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung, dan kedua Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan anggota sebagai berikut: 1 Saudari Hajah Binti Luluah SM, 2 Saudara Samsul Huda SAG MPD, 3 Saudara Dio Jodi Alfian SIKOM, 4 Saudara Haji Abdullah Ali Munib SH, 5 Saudara Fuad Azhari ST, 6 Saudara Arif Zainuddin SE, 7 Saudara Leman Dwi Prasetyo SE, 8 Saudari Dr. Meyan Rika Alvinka DIBL CIBT Aceh. Gelarnya susah banget ini, mendekati buka puasa bacanya susah. 9 Saudara Haji Reno Mardi Putro SPD, 10 Saudari Nila Kusuma Wardani SE SPD, 11 Saudara Sutomo SE, 12 Saudara DRS Subani Sirak. Yang keempat, Pansus 4 membahas 1 Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012 tentang kepariwisataan, 2 Ranperda tentang pengelolaan tempat pemakaman, dan yang ketiga Ranperda tentang pencabutan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi pada bagian wilayah perkotaan Tulungagung tahun 2016 tahun 2036 dengan anggota sebagai berikut: 1 Saudara Marsono Esos, 2 Saudara Haji Saiful Anwar Esa, 3 Saudara Winarno, 4 Saudara DRS Haji Ali Masruf, 5 Saudara Muhammad Ripai, 6 Saudara Mulyono Susanto SAP, 7 Saudara Ebin Sunario MDK, 8 Saudara Basroni, 9 Saudara Sumarsono Effendi ST, 10 Saudara Andrianto SPD, 11 Saudara Sofyan Herianto SE, 12 Saudara Rizky Ranisa Nur Atma SE,
13 Saudara Haji Asrori SH. 14 Saudari Mutiin SEMSI. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya untuk acara dilanjutkan oleh sambutan Bupati Tulungagung. Kepada yang terhormat Bupati Tulungagung, waktu dipersilakan. Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo mengatakan bahwa penyampaian LKPJ adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Bupati menyampaikan LKPJ PJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2024, di mana ini merupakan capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024. Lanjut, Bupati Tulungagung menjelaskan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah Tulungagung pada tahun 2024 berfokus pada 7 prioritas utama pembangunan daerah. Sedangkan visi pembangunan daerah ke depan, yaitu masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa, dengan 8 misi pembangunan. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan LKPJ Penjabat Bupati Tulungagung tahun anggaran 2024, di mana ini merupakan capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024. Secara ringkas, pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 dijabarkan dalam 7 prioritas utama pembangunan daerah, yaitu 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 3. Terwujudnya SDM unggul, berkualitas, dan berkarakter. 4. Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat. 5. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas. 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan anak. 7. Meningkatkan kualitas pemerintah dan pelayanan publik. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, capaian kinerja tahun 2024 sebagaimana dalam LKPJ ini juga kami gunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan rencana RPJMD Kabupaten Tulungagung dengan mengusung misi masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berahlak mulia sepanjang masa. Kami telah menginstruksikan misi pembangunan daerah dalam 5 misi, yaitu 1. Meningkatkan daya saing perhubungan berbasis hilirisasi sektor daerah dan membangun dari desa. 2. Mewujudkan lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. 3. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya serta kehidupan masyarakat yang penuh keguyuban. 4. Menuntaskan kemiskinan secara terpadu dan kolaboratif. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan bersih dari korupsi. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian urian ringkas capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun
2024. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini juga telah dibentuk panitia khusus atau pansus pembahasan raperda masa sidang 2 tahun sidang 1 yang akan membahas 8 raperda inisiatif legislatif dan prakarsa eksekutif. Dari 8 raperda tersebut terdapat 4 raperda yang merupakan prakarsa eksekutif, yaitu 1. Raperda tentang pengelolaan tempat pemakaman. 2. Raperda tentang perubahan penerimaan atas peraturan daerah nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 3. Raperda tentang pencabutan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016, yaitu tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi pada bagian wilayah Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2036. Secara ideal, struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini, struktur organisasi yang baik adalah mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Selain hal tersebut, perubahan perda tersebut disusun berdasarkan ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, bahwa pada urusan pemerintah di bidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional. Rumah sakit daerah yang menjadi unit organisasi bersifat khusus memberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, sehingga tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Saudara pimpinan beserta rapat paripurna yang terhormat, rancangan peraturan daerah tentang pencabutan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zona pada bagian wilayah Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2036 disusun dalam rangka menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, di mana untuk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga perlu dilakukan pencabutan atas peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, terkait raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Raperda ini disusun dalam rangka mengakomodir perubahan retribusi pelayanan rumah potong hewan dan retribusi pemanfaatan aset daerah. Selain itu, perubahan tersebut juga sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi ketentuan mengenai pajak dan retribusi untuk menguji kesesuaian peraturan daerah nomor 2 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan kepentingan umum
ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah tinggi dan kebijakan fiskal nasional. Kami juga mengapresiasi atas 4 raperda yang merupakan inisiatif DPR. Saya ulang, atas inisiatif DPRD, yaitu raperda tentang 1. Penyelenggaraan pendidikan, 2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. 3. Perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung. Dan 4. Perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang kepariwisataan. Saudara pimpinan dan beserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian beberapa hal yang dapat disampaikan pada acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun Kabupaten Tulungagung yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Saudara Bupati Tulungagung yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, dengan demikian rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Dan sebelum rapat paripurna ini kita tutup, sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna dengan tertib dan lancar. Maka dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om Tadi Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat ulang tahun kepada Bapak Wakil Bupati Tulungagung, Bapak Baharudin SM yang ke-54. Tim Liputan Toho TV.